Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Sebelum kita memasuki ibadah keluarga Minggu 16 Agustus 2020, akan disampaikan warta sebagai berikut. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia ke-75, GKJ Jatimulyo akan melayankan ibadah peringatan HUT Negara Republik Indonesia ke-75 menggunakan ibadah produksi dari Sinode GKJ. Untuk link ibadah tersebut akan diinformasikan lebih lanjut. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tiba saatnya kita mempersiapkan diri memasuki ibadah keluarga saat ini. Mari kita mengambil saat hening untuk mempersiapkan diri dan hati. Saat hening dimulai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga minggu ini dengan bersama-sama berdiri menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 sampai dengan 3. Muliakanlah Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah.
Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah keluarga minggu ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Dipersilakan duduk. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ibadah keluarga minggu saat ini akan menggumuli tema pikiran Tuhan tak terselami. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 293 bait yang pertama dan kedua. Puji Yesus. Jemaat yang terkasih, ingatlah kebesaran Tuhan dengan rendah hati. Tundukkanlah kepala dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, dan dengarkanlah hukum kasih-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum
inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa pada Tuhan atas kehidupan kita. Doa dipersilakan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Amin. Mari kita mengakui penyesalan kita dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan yang ketiga, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku dipersilahkan untuk berdiri. Dan sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 7 yang demikian bunyinya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari menyanggupi sabdanya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait yang pertama dan kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Yang tak kunjung berhenti.
kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku domba binang yang sesat untuk membela diriku di pikunya salib berat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita, memohon tuntunan Roh Kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaja atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkannya aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu.
Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dengan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara, anak-anakku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat. Mungkin ada yang sakit tapi harus tetap semangat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pikiran Tuhan tak terselami. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu juga anak-anakku semua. Apa yang saudara pikirkan dan lakukan ketika masalah mendera hidup Anda? Ketika yang terjadi dalam hidup Anda sangat berbeda dengan apa yang Anda harapkan. Ketika orang-orang yang Anda percaya dan harapkan justru membuat Anda terperosok ke dalam masalah, membuat Anda mengalami kesulitan, tidak bahagia, bahkan menderita. Sekali lagi, apa
yang saudara pikirkan dan lakukan? Saudara, Alkitab pada hari ini bertutur tentang sosok Yusuf, anak yang paling disayang dan dimanja oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Iya, Yakub. Diceritakan bahwa pada masa mudanya Yusuf mengalami hal yang tidak menyenangkan, bahkan secara manusiawi sangat menyakitkan. Dari cerita itu kita mendapatkan karena iri hati dan kemarahan saudara-saudaranya, anak kesayangan sang ayah itu, Yusuf itu, pernah dilempar ke dalam sumur kosong yang tak berair. Yusuf juga pernah dijual oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya sebagai budak. Dan kemudian dibawa ke tanah Mesir, suatu negeri yang jauh dari tanah airnya, dari bapaknya yang sangat mengasihinya. Ketika ia menghamba menjadi budak dari Potifar, sang kepala pengawal raja, ia pun menghadapi godaan-godaan yang tidak mudah. Ia bahkan difitnah oleh istri Potifar. Lalu ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dan dia di sana menolong seorang kepala juru minuman raja yang juga dipenjara, namun kemudian ia dilupakan oleh sang juru minuman yang sudah keluar dari penjara itu. Namun demikian saudara-saudara, Yusuf tidak pernah sedikit pun, diceritakan dalam Alkitab, bahwa ia mengeluh atau marah kepada Tuhan dan saudara-saudaranya. Ia tidak marah dan tidak menyalahkan orang-orang yang menyakiti hatinya, yang memfitnahnya, dan tidak tahu berterima kasih kepadanya. Ia tetap menjalani hidupnya dengan enjoy, dengan senang hati. Ia melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya, bahkan yang terbaik, yang prudent, dimanapun ia berada. Di rumah Potifar, di penjara, bahkan nanti ketika dia jadi Perdana Menteri atau Mangku Bumi. Yusuf pun tetap menjalani kehidupan imannya dengan baik, meski ia berada di rumah orang atau kelompok yang berbeda agama dengannya. Oleh karena itu saudara-saudara, dimanapun ia berada, orang-orang di sekitarnya juga diberkati oleh Tuhan. Ia pun, Yusuf, ketika bekerja di rumah Potifar, ia yang adalah budak belian, kemudian diangkat sebagai kepala kerumah tanggaan di rumah Potifar. Karena apa? Ia takut akan Tuhan. Ia selalu bekerja yang terbaik, yang sebaik-baiknya, apapun yang terjadi. Ia juga diberi kepercayaan oleh kepala penjara untuk mengurusi semua tahanan yang ada di penjara itu. Meski demikian, ia tetap menjadi orang yang rendah hati, baik dan peduli kepada sesama. Saudara, perjalanan panjang Yusuf yang penuh lika-liku itu akhirnya berakhir pada puncaknya ketika ia diangkat menjadi Perdana Menteri atau Mangku Bumi di Mesir, di mana ia dijual oleh saudara-saudaranya. Dan pada waktu itu dia usianya 30 tahun, masih muda. Tapi diberi kepercayaan yang besar oleh Raja Firaun untuk menjalankan roda pemerintahan di Mesir secara khusus dalam mempersiapkan masa paceklik yang akan menimpa Mesir dan negara-negara di sekitarnya. Ia pun melakukan dengan sebaik-baiknya, secara optimal, secara prudent, hingga pada akhirnya ia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang telah menjualnya di Mesir. Seperti bacaan kita tadi yang sudah kita baca dalam kitab Kejadian pasal 45. Saudara-saudara Yusuf sedang membeli gandum di Mesir karena kelaparan yang terjadi di daerah mereka, di negeri mereka. Perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya tersebut menjadikan dia merenung dan berefleksi, merefleksikan lika-liku kehidupan yang sudah ia jalani. Dan ia mengatakan kepada saudara-saudaranya, janganlah bersusah hati
Dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya, karena ia tahu bahwa saudara-saudaranya sudah menyesal dan takut kepadanya. Ia pun tidak marah dan membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf memaknai kehidupan ini dengan sangat baik. Ia menerima segala lika-liku kehidupannya dengan penuh syukur, tetap bersukacita dan melakukan setiap hal dengan sebaik-baiknya, secara optimal. Meski kenyataan hidup yang ia jalani tidak mudah, bahkan menyakitkan. Di sepanjang perjalanan lika-liku hidup yang tidak mudah dipahami dan diterima itu, Yusuf menemukan bahwa orang lain bisa mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi Allah dapat mereka-rekakan semua itu, yang jahat itu justru untuk kebaikan kita. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, di dalam lika-liku kehidupan kita, di dalam peristiwa-peristiwa yang tidak enak bahkan menyakitkan, kadang kita merasa betapa pikiran Tuhan tidak mudah diselami. Betapa kita tidak tahu apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi berat. Kisah Yusuf mengajak kita untuk tidak menyalahkan siapapun, terutama ketika kita sedang menderita dalam situasi yang tidak kita inginkan. Termasuk tidak menyalahkan Tuhan dan mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Alih-alih menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan, belajar dari kisah Yusuf, mari kita diajak lebih baik kita jalani semuanya dengan penuh syukur dan sukacita, serta tetap melakukan yang terbaik dan benar di mata Tuhan. Maka pada saatnya kita akan menemukan bahwa semua indah pada waktunya. Sakit hati, kemarahan, bahkan dendam tidak perlu disimpan di dalam hati. Jalanilah apa yang bisa dijalani. Jangan menangisi dan marah terhadap sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Teruslah berjuang untuk perubahan hidup, meski kadang kita tidak tahu ending atau kisah akhirnya seperti apa. Seperti halnya perempuan Kanaan dalam kisah Injil Matius pasal 15 tadi. Perempuan itu terus berjuang mendapatkan belas kasih Tuhan Yesus bagi anak perempuannya yang kerasukan setan dan yang sangat menderita. Dan dari situ kita mau belajar, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, kita harus tetap punya semangat yang sama dengan perempuan itu. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan bahwa roti itu hanya untuk anak-anak tuan si tuan rumah. Tetapi si perempuan ini tetap bersemangat. Dia mengatakan, anjing pun makan remah-remah. Saudara-saudara, perempuan Kanaan yang punya anak yang kerasukan setan dan sangat menderita itu terus berjuang, berteriak-teriak, memohon belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya dia berhasil. Jangan pernah ada kata menyerah, walau harus berhadapan dengan banyak kendala, tantangan dan rintangan, bahkan ancaman dan penderitaan. Meskipun pikiran Tuhan tidak terselami, saudara-saudara, namun satu hal yang pasti, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Tetap semangat dan sukacitalah dalam segala keadaan. Tetap lakukanlah yang terbaik dan benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Tuhan, ampuni kami yang seringkali menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan karena kami kurang paham kehendak Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan untuk senantiasa meyakini bahwa Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan kami. Seperti halnya Tuhan berkarya dalam kehidupan Yusuf. Ada saat indah yang menanti kami. Tuhan, berikanlah kami semangat seperti perempuan Kanaan itu. Biarlah kami tidak patah semangat, tetapi terus berjuang agar apa yang baik boleh kami terima dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat sabdanya yang diambil dari Yesaya 12 ayat 4 sampai dengan 5. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Untuk mengiringi persembahan, mari kita mempersembahkan pujian dalam Kidung Jemaat nomor 302, bait 1, 2, dan 3. Kuberi persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Meski ada duka, suka, ada kegagalan, keberhasilan, tapi kami menemukan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu itu Tuhan. Dan saat ini terimalah syukur kami, persembahan kami, agar apa yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu GKJ Jatimulyo ini. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mengelolanya, agar biarlah dengan hikmat Tuhan dapat mengelola persembahan-persembahan yang ada dengan baik. Baik persembahan terkait dengan dana maupun persembahan terkait dengan talenta yang kami berikan. Ya Tuhan, saat ini bersama-sama kami memohon berkat-Mu, menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk kondisi pandemi corona yang belum berakhir ini ya Tuhan. Bahkan kami melihat bahwa
yang positif semakin banyak. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami semua, para pemimpin bangsa-bangsa, juga para pemimpin di Indonesia ini, juga seluruh warga negara Republik Indonesia ini, agar kami sungguh-sungguh saling menjaga satu sama lain dengan memakai masker, dengan memenuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga kami bisa menghambat penyebaran virus corona ini. Kami mohon berkat-Mu untuk upaya-upaya dalam menemukan vaksin terkait dengan virus corona. Tuhan berkati agar boleh segera ditemukan vaksin untuk virus corona ini, juga obat-obatan yang boleh kami minum dengan baik. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang senantiasa melayani di berbagai tempat. Tuhan lindungi, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan Tuhan mampukan untuk dapat melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Saudara-saudara kami yang harus meregang nyawa karena sakit corona, Tuhan kiranya berkenan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Dan kiranya Tuhan menolong kami semua untuk senantiasa mengingat akan saudara-saudara kami yang telah meninggal itu. Agar dengan demikian kami terus berjuang untuk bersama-sama saling menjaga, agar penyebaran virus ini boleh kami minimalisir, boleh kami kendalikan ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami sangat bersyukur bahwa hari ini 16 Agustus dan besok kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Terima kasih Tuhan untuk negara kami. Seperti halnya firman-Mu, kami yakin dan percaya bahwa semuanya baik, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa ada berbagai hal yang kadang-kadang membuat kami tidak nyaman, tapi kami yakin dan percaya semuanya baik untuk kedewasaan kami dan bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami untuk terus membawa Indonesia ini dalam persatuan dan kesatuan, dan terus membawa Indonesia ke arah kemajuan yang semakin baik lagi. Saudara-saudara kami yang mungkin punya niat yang tidak baik, ampunilah mereka Tuhan, dan tolonglah mereka untuk bertobat dan melakukan kebaikan bersama-sama dengan yang lain untuk membangun bangsa kami. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, mampukan agar gereja-gereja Tuhan beserta dengan seluruh warga jemaat senantiasa berkontribusi untuk negara kami dalam pembangunan negeri kami Indonesia ini, melalui apa yang bisa kami lakukan secara khusus dalam menciptakan kerukunan, persatuan dan kesatuan di negeri kami ini. Kami saat ini juga berdoa untuk para pelayan Tuhan secara khusus di gereja-Mu ini, GKJ Jatimulyo. Tuhan berkati setiap orang yang melayani Tuhan, baik majelis gereja, song leader organis, petugas multimedia, koster pegawai kantor gereja, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus wilayah, semua yang melayani Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Tuhan berkati agar hidup kami senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan dan syukur, dan kami boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengingat dan membawa saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan berkati mereka agar mereka juga boleh sembuh. Yang usia lanjut, Tuhan terus memberkati agar hati mereka dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu, juga orang-orang di sekeliling mereka. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, baik terkait dengan pergumulan ekonomi, pergumulan relasi satu dengan yang lain. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, selanjutnya dengarkanlah doa-doa kami secara pribadi, lepas pribadi. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua untuk berdoa secara pribadi, lepas pribadi, atau bersama dalam keluarga masing-masing. Dipersilakan.
Ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan. Meski banyak kekurangan di sana sini dan belum sempurna, Tuhan kiranya berkenan mendengarkannya dan menyempurnakan doa kami ini. Karena semuanya ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Oleh karena itu, bawalah damai Tuhan, karena kasih Tuhan sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus dimanapun kita berada, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunan Tuhan kekal kini dan selamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan nama Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 416 bait yang pertama dan kedua, Tersembunyi Ujung Jalan.